Tetapi Tuhan itu hebat. Dia menguji hati kita. Tetapi Tuhan sudah mempersiapkan hati saya jauh hari. Supaya ketika dia nanti memberkati kemudian, saya sudah siap untuk menerima. Jadi ketika seseorang diproses hatinya menuju kepada satu kerendahan hati, maka kita harus relakan hati untuk menerima. Jangan keraskan hatimu di dalam segala keadaan apapun yang tidak masuk di dalam logika pikir kita. Tetapi belajarlah untuk rendah hati menerima semua itu. Karena Tuhan punya maksud yang baik, tujuan yang baik. Agar kita mengerti tentang jalan pikiran Tuhan. Kita mengerti kehendaknya. Kita mendapatkan mujizat-mujizat Tuhan. Our Father in heaven, Thank you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Bangkitkan kami kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari bersama katakan amin. Baik, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini terpuji Tuhan bahwa kita diberi kesempatan untuk terus beribadah dalam segala kondisi apapun. Tuhan terus memberikan kesempatan kepada kita untuk kita terus memuji, menyembah Dia. Karena Dia Allah yang berkuasa atas segala keadaan dan situasi yang kita lewati. Baik, kebenaran firman Tuhan untuk kita hari ini terambil di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat. Kitab Yakobus pasal yang keempat ayat yang keenam bahagian B. Kitab Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-6 tetapi bagian B. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian kebenaran firman Tuhan. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sekali lagi saya akan bacakan buat kita semua. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pada suatu hari ada seorang ibu yang datang kepada saya dan dia berbicara kepada saya bahwa almarhum suaminya baru saja meninggal. Dan dia ingin agar pakaian daripada almarhum suaminya itu yang kurang lebih seminggu atau 2 minggu itu telah tiada. Dia ingin agar saya memakainya. Jadi dia ingin agar memberikan pakaian dari almarhum suaminya yang sudah meninggal buat saya. Waktu itu saya masih tinggal di gereja dan datanglah ibu ini untuk memberikan pakaian ini. Ketika dia hendak memberikan pakaian almarhum suaminya, tentu dalam hati saya, wah ibu ini kok sepertinya tidak memandang saya banget gitu. Ibu ini kok bisa-bisanya memberikan pakaian yang istilahnya sudah meninggal orangnya. Lalu mau diberikan kepada saya.
Tetapi hati kecil saya berkata, udahlah saya terima aja. Jadi waktu itu saya menerima pakaian almarhum suaminya. Tetapi saudara, setelah ibu itu pulang dan setelah saya membawanya ke kamar, beberapa hari kemudian saya mengambil pakaian itu dan membuangnya. Karena saya merasa, waduh, kok bisa saya dikasih pakaian orang yang sudah meninggal? Jadi takut saya. Peristiwa ini terjadi kurang lebih di tahun 2008 atau 2009 ketika saya masih tinggal di gereja. Sehingga saya merasa, ibu ini kok sepertinya tidak memandang saya sekali. Harga diri saya kok di mana begitu. Jadi dia kasih pakaian suaminya yang sudah meninggal. Nah, saya beberapa hari kemudian langsung membuang pakaian itu. Karena bagi saya tidak pantas saya pakai pakaian orang yang sudah meninggal lalu saya mau pakai. Setelah saya buang pakaian itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu sekitar 3 atau 4 bulan kemudian, ada orang lagi yang membawa pakaian orang yang sudah meninggal. Lalu dibawa ke gereja, katanya mau diberikan buat orang yang lagi tinggal di gereja. Saya tersentak kaget. Kok? Kenapa saya diizinkan untuk dikasih lagi pakaian orang yang sudah meninggal? Untuk supaya saya pakai. Sehingga saya mulai berpikir, apakah ini Tuhan izinkan untuk saya lewati? Atau memang isengnya orang bagi saya? Saat itu dengan berbesar hati, saya pun menerima pakaian ini. Tetapi setelah orang itu pulang, saya menyimpannya di lemari. Kali ini saya tidak membuangnya. Saya menyimpannya di lemari, tetapi saya tidak mau pakai. Saya naruh aja di situ berlama-lama. Beberapa bulan kemudian, saudara, datang lagi orang untuk yang ketiga kalinya membawa pakaian orang yang sudah meninggal. Lalu mau diberikan bagi orang yang tinggal di gereja. Saya jadi heran karena peristiwa ini sudah hampir memakan 1 tahun dan saya tidak mau pakai pakaian ini. Kali yang ketiga ini saya berpikir panjang. Lalu hati saya berkata, ini dalam izinnya Tuhan dan Tuhan sedang proses hati saya. Sehingga pada saat itu ketika dia memberikan pakaian orang yang sudah meninggal ini, saya dengan segala kerendahan hati mulai mengambil pakaian ini lalu saya bawa ke tukang jahit. Sesampainya di tukang jahit, saya suruh dia kecilin celana itu dan baju. Karena celana dan baju ini sangat besar. Sehingga saya kasih kecil baju dan celananya. Setelah selesai hari ketiga untuk saya pergi ngambil, saya bawa pulang, saya cuci bersih-bersih pakaian orang yang sudah meninggal ini. Lalu di hari Minggu, pagi-pagi saya setrika pakaiannya. Dan pakaian itulah yang saya pakai untuk beribadah. Setelah saya pakai untuk beribadah pakaian itu, setelah semua jemaat pulang, ibadah telah selesai dan saya kembali ke kamar saya. Tiba-tiba ada satu keluarga yang datang kepada saya dan mereka ingin mengajak kepada saya untuk jalan-jalan ke mall. Saya terheran-heran
Karena tiba-tiba ada satu keluarga yang datang dan mengajak saya untuk jalan-jalan di mall. Lalu saya okein untuk boleh saya mau ikut jalan-jalan ke mall. Mereka terus mengajak dan akhirnya kami ke sana. Mereka membawa saya ke lantai 2 apa lantai 3. Di situ semuanya pakaian. Lalu dipanggilnya saya, Om, pilih. Saya langsung kaget. Enggak. Saya enggak mau. Jangan. Lagian bapak sama ibu juga hidupnya juga apa adanya. Ngapain beli pakaian mahal-mahal buat saya? Ya, saya terheran-heran. Karena mereka mengajak saya lalu membawa saya ke mall untuk membelikan pakaian yang baru untuk saya. Saya langsung teringat bahwa sudah 3 kali ujian ini datang kepada saya. Proses ini datang kepada saya. Dan kali ketiga baru saya mau dengan rendah hati untuk supaya menerima pakaian yang diberikan oleh orang ini. Sekalipun pakaian itu adalah pakaian bekas orang yang sudah meninggal. Tetapi ketika ketiga kalinya itu saya belajar untuk merendahkan hati. Dan saya mulai pakai saat ibadah. Datanglah berkat Tuhan. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini saya ingin berbicara tentang kerendahan hati. Saya kembali membacakan kebenaran firman Tuhan. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dengan peristiwa ini saudara, tentu bahwa dalam hidup kita, ada dalam setiap pergumulan, dalam setiap tantangan hidup, dalam keadaan-keadaan yang menerpa jalan hidup kita, ada peristiwa yang di luar dari logika pikir kita. Ada peristiwa yang di luar dari nalar berpikir kita. Ada peristiwa yang jauh dari kehendak pribadi kita. Ada peristiwa yang jauh dari maunya kita. Dan itu yang datang mengunjungi kita. Datang menerpa kita. Datang untuk memproses seluruh hidup kita. Dan respon dari hati kita akan menentukan bahwa kita akan hidup di dalam kecongkakan atau kita akan hidup di dalam kerendahan hati. Saya akan bersama-sama mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita lihat bagaimana kisah daripada seorang panglima perang yaitu Naaman berhadapan dengan Elisa. Dari kisah sederhana yang tadi saya lewatin ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin membagikan ada beberapa poin bagi kita semua. Poin yang pertama adalah bahwa gunakanlah hatimu dan jangan pikiranmu. Amin Bapak Ibu. Gunakanlah hatimu dan jangan pikiranmu. Ketika kita berhadapan dengan keadaan yang di luar dari pemahaman kita, di luar dari kendali logika kita, segala sesuatu yang tidak mampu kita capai di dalam pikiran kita, maka gunakanlah hati dan jangan gunakan kepintaran. Gunakanlah hati dan jangan gunakan kehebatan kita untuk melewati sesuatu keadaan yang bertolak belakang dengan apa yang kita pahami. Kita sama-sama melihat satu kisah dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-12. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-12. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya
lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Bapak, Ibu, Saudara, jika kita memperhatikan satu kisah antara kehidupan Naaman ini yang adalah seorang panglima perang, yang adalah seorang panglima dari negeri Aram, dan datang untuk meminta kesembuhan kepada Raja Israel. Tetapi saat itu Raja Israel mengoyahkan pakaiannya dan berkata, "Tuhankah aku?" Sehingga Raja Aram ini mengutus seorang panglima perangnya untuk aku sembuhkan dari penyakit kusta. Sehingga didengar oleh Elisa, Elisa suruh supaya panglima itu datang ke rumahnya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudaraku, bahwa apa yang dilakukan oleh Elisa adalah Naaman sudah sampai di depan pintu, tetapi Elisa tidak mengizinkan dia masuk ke rumah. Ini sesuatu yang bikin kesal. Bapak, Ibu, Saudara, kalau orang, apalagi ini panglima, saudara. Panglima dalam satu negara. Dia datang dan kunjungi rumah kita. Tetapi Elisa tidak tegur, tidak keluar dan menyambutnya. Padahal Naaman itu sudah ada di depan pintu rumah Elisa. Elisa malah menyuruh suruhannya dan pergi dan katakan kepada Naaman, "Pergi dan mandi ke sungai Yordan 7 kali. Maka tubuhmu akan tahir." Hal ini membuat sehingga dampak daripada Naaman adalah dia gelisah, gusar. Ini orang gak hargai saya. Ini orang sudah jauh-jauh, saya beserta kuda dan keretanya. Dan pangkat saya sebagai seorang panglima. Datang jauh-jauh dari negeri Aram. Tetapi seorang nabi di Israel tidak mengizinkan saya untuk masuk ke rumahnya. Ini sesuatu yang membuat dia gusar. Malah disuruh suruhannya. Lalu disuruhnya saya pergi mandi ke sungai Yordan. Ini sesuatu tantangan bagi Naaman. Hal pertama adalah bahwa sudah tidak terimanya Elisa di rumahnya. Yang kedua, Naaman berkata, saya pikir, ini sebenarnya kalau kita baca konteks keadaan daripada Naaman, Naaman punya pola pikir, Naaman punya budaya hidup waktu dia di Aram, itu sedang dia ceritakan bahwa namanya menyembuhkan orang itu pasti keluar menggerak-gerakkan tangan di atas tubuh. Mungkin sambil makan sirip pinang kah, saudara, lalu jadi dia sambil memakan sirip pinang, lalu dia sumbur. Orang kusta itu sambil menggerak-gerakkan begitu kira-kira. Sehingga Naaman bisa sembuh. Ini yang diinginkan oleh Naaman. Cara berpikir dia adalah dia pingin Elisa itu datang dan menggerak-gerakkan tangan di atas tubuhnya. Sehingga ia menjadi sembuh. Tetapi Elisa menyuruh suruhannya untuk suruh si Naaman pergi dan mandi ke sungai Yordan.
Hal yang keempat mengesalkan hati Naaman adalah, ngapain? Mending saya di Ancol daripada saya disuruh ke Tanjung Kait. Nah, kira-kira begitulah. Ada pilihan yang terbaik. Di negeri saya itu ada sungai yang keren-keren, yang bersih, bagus. Kenapa ini Elisa kok suruh saya mandi di Sungai Yordan yang levelnya mungkin ya tidak lebih jauh lah. Di sungai saya, tempat asal saya, yaitu Abana dan Parpar di Damsik, itu lebih bagus. Kenapa saya disuruh mandi di Sungai Yordan? Saudara bisa memperhatikan, sudah kusta, laga lagi. Saudara, ya, kalau saudara perhatikan apa yang dilakukan Naaman ini, dia datang untuk disembuhkan kusta penyakitnya. Tetapi ternyata dia tidak punya kerendahan hati. Nah ini yang saya ingin bagikan, bahwa kenapa Naaman itu tidak menerima tadinya segala perintah yang diperintahkan oleh Elisa itu. Ada peristiwa yang di luar dari pikiran logika daripada si Naaman. Peristiwa ini sampai menyentuh harga dirinya, sampai menyentuh kecongkakannya, sampai menyentuh segala kesombongannya. Sehingga itu membuat dia tidak bisa terima. Padahal perintah dari Naaman ini adalah hal yang sederhana. Tinggal pergi dan mandi 7 kali di Sungai Yordan. Tetapi Naaman berkeras hati. Saudara perhatikan baik-baik, bahwa Naaman bukan sembuh dari sakit kustanya, tapi Naaman disembuhkan dari hati yang congkak, hati yang sombong, hati yang begitu tinggi. Tuhan ingin pulihkan sebelum dia menerima kesembuhan secara jasmani itu. Dia harus memperoleh kesembuhan di hatinya. Kenapa? Karena Naaman dia datang dengan panglima kuda dan keretanya. Dia datang dengan kehebatannya. Dia datang dengan statusnya. Dia bukan datang dengan kerendahan hati, memohon atau apapun. Tetapi dia datang dengan laganya yang begitu tinggi. Dia sedang mengandalkan keretanya. Dia sedang mengandalkan kudanya. Tetapi dia tidak sadar bahwa dia sedang datang dengan kustanya juga. Dia pingin untuk disembuhkan. Tetapi dia tidak mau untuk rendah hati. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Sasaran Tuhan bukanlah supaya Naaman mendapatkan pemulihan dari kustanya. Tetapi hatinya yang keras itu dapat dilembutkan. Ia memperoleh kerendahan hati. Ia memperoleh hati yang lemah lembut. Saudara perhatikan bahwa ada 3 hal yang menggoncang hati dari Naaman. Yang pertama adalah hatinya itu gusar. Yang kedua, dia panas hati, membuat sehingga dia berbalik dan dia pergi. Meninggalkan mujizat Tuhan, meninggalkan berkat Tuhan. Jadi kalau kita lihat peristiwa yang sedang terjadi dalam kehidupan Naaman ini, Bapak, Ibu, Saudara, Naaman sebenarnya Tuhan pingin untuk dia dipulihkan dari hatinya. Dan bukan saja kustanya. Karena Naaman dia datang dengan segala kemegahannya. Hebatnya dia datang dengan, tapi dia tidak sadar bahwa dia sedang datang membawa sakit penyakit. Dan dia ingin supaya disembuhkan. Ada banyak orang pingin disembuhkan. Tetapi dia datang dengan kesombongannya. Dia datang dengan kecongkakannya. Dia datang dengan membawa statusnya. Ia tidak mau kalau hamba Tuhan menyentuh hatinya. Menyentuh kesombongannya. Menyentuh bagian hal-hal harga dirinya yang terus dia pertahankan itu. Padahal Tuhan mau menyentuh terlebih dahulu hati manusia. Dan kalau kita lihat, pegawai-pegawainya berkata kepada Naaman begini, Bapak, jika perkara yang
sukar saja yang kalau diperintahkan oleh nabi ini, tentu Bapak akan melakukannya. Jika perkara yang sukar saja, Bapak pasti melakukannya. Ini perkataan dari pegawai-pegawai Naaman. Apalagi ini perkara yang kecil. Masa Bapak tidak bisa lakukan? Hanya pergi dan celupkan diri di sungai Yordan 7 kali. Saudara perhatikan bahwa ternyata memiliki jabatan itu bukan tidak boleh. Tetapi kalau ketika jabatan itu membuat kita jadi sombong dan tinggi hati, maka kebenaran firman akan sukar untuk kita realisasikan. Untuk kita lakukan. Kenapa? Karena kebenaran firman itu akan menyentuh bagian proses hati kita. Menyentuh harga diri kita. Menyentuh bagian yang harus kita tobatkan. Atau kita bertobat di bagian apa yang dalam hati kita itu. Sehingga Tuhan telah menyentuh bagian yang harus Naaman bertobat. Atau yang harus Naaman rubah. Yaitu adalah bahwa dia harus merendahkan hatinya. Dia datang dengan kehebatannya. Lalu hatinya gusar. Disuruh untuk memperoleh dapat berkat kesembuhan. Malah dia gusar, panas hati. Lalu dia berpaling dan pergi. Tuhan lagi perintahkan supaya Naaman memperoleh kesembuhan. Tetapi yang ada adalah dia panas hati, dia gusar sehingga dia berpaling dan pergi. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, tetapi kerendahan hati dari pegawai-pegawainya itu mempengaruhi Naaman. Sehingga Naaman pun mau merelakan hatinya untuk turun ke sungai Yordan. Dan ketika dia membenamkan diri 7 kali, maka sembuhlah ia dari penyakit kusta itu. Ada hal-hal yang bagi kita tidak masuk di dalam logika pikir kita. Ada hal-hal peristiwa-peristiwa yang datang dalam hidup kita yang tidak bisa kita terima secara pikiran kita, akal budi kita, kepintaran diri kita, harga diri kita. Kenapa? Lebih banyak orang mau mempertahankan harga diri. Sehingga dalam dia mempertahankan harga diri ini membuat sehingga dia tidak menemukan yang namanya berkat Tuhan. Mujizat Tuhan. Kenapa? Jaga image. Jaga image dong. Harga diri terus dipertahankan. Ketika saya mulai menjaga harga diri saya, masa saya diberikan pakaian orang yang sudah meninggal? Apakah ibu ini melihat karena saya hitam kulit, keriting rambut, akulah Papua katanya kan ya. Lalu sehingga ibu ini melihat, wah cocok nih orang ini, saya kasih dia pakaian yang sudah meninggal. Kalau saya kasih yang berkulit putih, yang ganteng, enggak cocok. Kayaknya sama orang yang tinggal di gereja lebih cocok. Karena dia hidupnya, waduh. Nah cocoklah dia kalau saya kasih pakaian yang orang meninggal ini. Sehingga itu harga diri saya terganggu. Apalagi saudara, biasa ada demam akademik saudara. Jadi kalau kita baru selesai, saya waktu itu berkata, saya S1. Ibu ini enggak tahu ya, saya sekolah pendeta, saya sarjana. Masa dia, udahlah enggak apa-apa saya terima. Tapi habis itu saya buanglah, karena dia enggak tahu gitu. Ini kesombongan saudara. Tuhan sedang memproses hati saya. Ya, ternyata fokus daripada Tuhan itu bukan nanti saya mendapatkan pakaian baru. Atau Naaman mendapatkan kesembuhan secara jasmani. Tetapi fokus Tuhan pada saat itu bagi saya adalah dia ingin merubah hati saya yang lagi sombong. Dia ingin merubah hati saya yang lagi tinggi hati. Dia ingin merubah hati saya yang lagi seperti gunung. Supaya saya mulai belajar rendah hati. Karena ketika orang mulai rendah hati lah berkat itu bisa datang. Ketika orang mulai rendah hati itulah orang akan mengerti maksud dan kehendak Tuhan.
Ia akan perlahan mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Ia akan mengalami hal-hal yang tidak pernah ia lihat. Yang tidak pernah dia dengar di telinganya dan timbul di dalam hati. Hanya bisa ia terima dan alami ketika ia mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan pukul saya. Dia pukul saya agar saya mau rendah hati. Saya tidak boleh mempertahankan harga diri. Saya juga tidak tahu waktu itu harga diri berapa duit. Orang Malaysia bilang, beli satu percuma satu lah, gitu. Ya, beli satu percuma satu. Jadi ketika kita mulai mempertahankan harga diri, ketika kita mulai mempertahankan status sebagai seorang yang saya sudah hebat di dalam dunia intelektual, sebagai seorang yang cendekiawan. Waduh, mempertahankan segala apa yang melekat di dalam diri, justru itu membuat kita jauh dari mengerti apa maksudnya Tuhan. Jadi pelan-pelan Tuhan mulai memproses hati saya untuk saya mulai mengerti bahwa Tuhan ingin memberikan sesuatu berkat. Tetapi jangan sampai berkat ini membuat saya lebih sombong lagi dan lebih tinggi hati lagi. Sehingga ia harus proses memukulkan hati saya. Dari tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga baru saya ngerti. Baru saya mengerti bahwa Tuhan lagi memproses hati saya supaya dia mau memberikan berkat yang terbaik. Ini hal pertama yang ingin saya bagikan, bahwa gunakanlah hatimu dan jangan gunakan pikiranmu. Jangan gunakan kehebatanmu, jangan gunakan apapun label-label yang melekat di dalam diri kita, tetapi gunakanlah kerendahan hati. Sebab Tuhan mau merubah dan merobohkan hati yang congkak. Hati yang sombong, hati yang mengandalkan kekuatan sendiri, hati yang mengandalkan segala kepintaran. Pasti nanti Tuhan akan robohkan. Supaya apa? Kita mulai belajar bergantung kepada Tuhan. Kita mulai belajar berharap kepada Tuhan. Kita mulai belajar menanti-nantikan apalagi nih yang Tuhan mau buat. Apa sih yang Tuhan mau kerjakan? Kenapa? Karena kita sudah mengerti. Bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Padahal hal yang sederhana yang sebenarnya dilakukan oleh Naaman maupun diri saya, padahal hanya disuruh supaya pakai pakaian orang yang sudah meninggal. Tapi saya berkeras hati. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Poin yang kedua adalah bahwa kekerasan hati itu, saudara, memperlama berkat Tuhan. Halo? Kekerasan hati itu memperlama berkat Tuhan. Kekerasan hati itu membuat berkat tambah jauh dari hidup kita. Kekerasan dan kesombongan, kecongkakan itu membuat kita tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan. Kita tidak mengerti pikiran Tuhan. Kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup. Kenapa? Karena kita masih mau mempertahankan harga diri. Kita masih mau hidup di dalam kekerasan hati. Kita masih mau hidup di dalam kecongkakan dan kesombongan. Ini membuat berkat semakin jauh. Padahal berkat itu sebenarnya sudah ada di depan pintu. Tetapi kenapa dia lama baru terjadi? Karena kita lagi keras hati. Karena kita lagi pertahankan harga diri. Ini membuat sehingga berkat semakin lama. Saya kasih contoh. Seperti kesaksian tadi itu. Coba saya bayangkan kalau Januari peristiwa itu terjadi. Maret, April, Mei. Peristiwa itu datang lagi terjadi bagi saya. Mei, Juni, Juli, Agustus, mungkin sampai Oktober.
peristiwa itu datang kepada saya lagi. Yaitu orang memberikan pakaian orang yang sudah meninggal untuk saya harus terima. Saya butuh waktu hampir 1 tahun baru saya dapat pakaian baru. Halo, saya butuh waktu 1 tahun, hampir 1 tahun baru saya mengerti maksud Tuhan. Baru saya mengerti apa yang Tuhan sedang rencanakan bagi saya. Padahal ini baru hal yang kecil. Soal memberkati dengan pakaian. Belum yang lain-lain. Hanya baru soal hal yang kecil saya sudah bertele-tele. Waktunya begitu lama terbuang. Coba bayangkan waktu pertama kali ibu itu datang dan memberikan. Misalkan di bulan Januari. Saya dengan rela hati lalu mencucinya lalu saya pakai ibadah dengan rendah hati. Sudah pasti berkat Tuhan itu akan lebih cepat mengunjungi saya. Saya juga akan lebih cepat mengerti apa maksud Tuhan. Saya juga akan lebih cepat mengerti maunya Tuhan. Tetapi kekerasan hati saya membuat Tuhan tunggu waktu yang lama. Perlu lagi dikasih ujian sekali lagi. Perlu lagi dikirim lagi orang untuk membawa pakaian. Sampai 3 kali. Hampir 1 tahun. Baru saya mendapat pakaian baru. Apa sasaran Tuhan itu pakaian baru? Tidak. Tuhan ingin merubah hati saya. Supaya apa? Selanjutnya jika ada berkat yang hendak dia berikan. Sudah gampang dia kasih. Tetapi kalau kita menjadi keras hati. Kita menjadi tinggi hati. Maka kita memperlama berkat Tuhan itu. Ini sungguh luar biasa. Ya, kalau Naaman itu dia tidak merespon. Dia akan pulang kembali ke negerinya. Dengan kustanya. Dia memikul kustanya pulang. Kalau ia tidak rendah hati. Jadi kalau orang tidak rendah hati, maka dia akan pikul penyakitnya pulang. Dia akan jalan dengan penyakitnya itu. Dia akan jalan dengan kesombongannya itu. Dia akan jalan dengan kecongkakan itu. Dia akan jalan dengan pembenaran diri itu. Tetapi ketika dia mulai rendah hati, maka Tuhan akan merubah hatinya. Supaya apa Tuhan merubah hatinya itu? Supaya ketika Tuhan memberkati, ia pantas. Karena hatinya sudah siap. Ia tidak akan sombong, dia tidak akan tinggi hati. Kenapa hatinya sudah diproses untuk menerima berkat Tuhan. Jadi saya kadang berpikir, ini baru hal yang kecil. Tetapi butuh waktu yang begitu lama untuk saya mengerti apa rencana Tuhan dan maksud Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya saya biasa konseling ataupun doakan orang. Saya sering memakai satu gambaran cerita. Ada seorang bapak yang bersama dengan anaknya. Dia memberikan es krim kepada anaknya. Tetapi ketika anak ini memakan es krim, dia merasa giginya begitu sakit. Giginya ngilu sehingga dia marah-marah sama bapaknya. Ia begitu panas hati dan jengkel. Dia nangis-nangis kepada bapaknya. Karena giginya sakit. Giginya ngilu. Jadi dia marah-marah sama bapaknya. Bapaknya dengan rela hati untuk menyayangi dia kembali supaya dia tenang, dia berhenti dari nangisnya. Dan ketika dia sudah senang, bapaknya mulai melihat giginya. Apa sih yang ada di dalam giginya? Sehingga anak ini kok baru sedikit aja es krim dikasih langsung sakit giginya ngilu. Sehingga bapaknya melihat apa sih yang ada di dalam giginya. Ternyata giginya itu mulai berlubang. Sehingga bapaknya bawa ke dokter gigi. Untuk dilihat. Ketika dokter melihat ternyata ada ulat di dalam. Sehingga ulat itu harus dikeluarkan dulu. Ulat yang di dalam gigi itu harus dikeluarkan. Ketika ulat itu dikeluarkan dan sudah sembuh,
baru nanti dikasih es krim, dia nggak marah-marah lagi sama bapaknya. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Kadang keadaan hidup itu menerpa diri kita. Keadaan yang tidak masuk dalam pemahaman kita. Keadaan yang menyentuh bagian harga diri kita itu tidak enak. Dan kita marah-marah. Kita ngomel-ngomel. Kita tidak mau terima itu. Padahal Tuhan sedang melihat ada ulat di dalam hidup kita. Supaya apa? Dia mau membersihkan ulat itu. Supaya ketika dia kasih berkatnya. Berkatnya itu tidak dianggap sebagai celaka dalam hidup kita. Anak ini merasa celaka. Bapaknya yang buat. Karena bapaknya yang bikin nih gigi saya jadi sakit. Padahal tidak. Sebenarnya ulat di dalam diri itu harus dikeluarkan. Bapak ibu saudaraku, ada kejadian-kejadian dalam hidup kita, peristiwa-peristiwa dalam hidup kita yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam hidup kita. Supaya apa? Tuhan ingin mengeluarkan segala yang busuk di dalam hidup. Ketika Tuhan mengeluarkan yang busuk di dalam hidup itu, disitulah Tuhan bisa memberkati kita. Jadi jangan keras hati, relakanlah hatimu untuk menerima segala keadaan dengan bersyukur. Berterima kasih. Jangan marah-marah, jangan jengkel, jangan sakit hati, jangan panas hati. Tetapi mulai belajar. Rendahkan hatimu dan menerima itu dengan sukacita. Karena di balik daripada itu ada rencana Tuhan yang baik. Hal yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Ya. Ternyata ketika kita lulus di dalam ujian ataupun tantangan hidup dan kita mau rela hati untuk menerima, itu menjadi modal dasar bagi kita untuk nanti ke depan kita sudah lebih gampang menerima berkat. Jadi poin yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita lulus dalam keadaan yang bagi kita itu bertentangan dengan logika kita dan kita rela hati untuk menerima, kita sudah lulus di situ, maka selanjutnya ke depan ada berkat yang datang kepada kita, itu tidak akan memakan waktu yang lama lagi. Karena kita sudah pernah lewatin dan lulus. Tetapi kalau kita belum lulus dan belum rendah hati, maka akan bertatih-tatih lagi, bersusah-susah lagi mendapatkan yang selanjutnya. Karena kita butuh waktu lama lagi. Tetapi kalau kita sudah lulus dan sudah mengerti pikiran Tuhan, mengerti jalan-jalannya Tuhan, mengerti rencana Tuhan, maka selanjutnya ketika tantangan ataupun peristiwa-peristiwa yang kita alami untuk kita lewatin itu yang sama persis, maka kita sudah gampang untuk memperoleh lagi berkat Tuhan. Saya kasih contoh, saya kasih kesaksian saya sendiri. Ya, di sini ada Pak sutradara kita, Pak Martin. Nah, ini pernah memberikan, waktu itu saya mau menikah. Jadi mereka memberikan arahan untuk mencari salon. Untuk pakailah gaun pengantin dan juga jas. Saya bersama istri ke sana. Dan istri saya sudah mencoba semua gaun. Ya, gaun satu dicoba, saya foto. Gaun yang kedua dicoba, saya foto. Gaun ketiga dicoba, saya foto. Lalu terus sampai inci-inci ini sudah keringatan. Keringat, bajunya basah semua. Saya juga coba jas dan celana. Coba semua selesai. Setelah selesai, Bapak Ibu Saudara, inci ini berkata bahwa untuk DP-nya itu minimal harus 1 juta. Ya, saya lihat wajah istri saya. Kami senyum-senyum. Lalu saya bilang sama inci ini, Bu, bisa enggak DP-nya 100.000 dulu? Inci ini diam. Udah kesal, kenapa? Udah keringatan berjam-jam.
minimal istilahnya lah 1 juta lah paling murah. Masa 100.000? Ya dalam hati mungkin bapak ini mau menikah atau enggak, apa ini canda gitu. Jadi tiba-tiba Inci ini masuk ke dalam ruangannya, mungkin dia ngobrol dengan siapa, dia keluar, lalu dia katakan, boleh 100.000. Bapak ibu saudara tahu, 100.000 pun saya bilang sama Inci ini, bisa enggak Inci? Saya minta nomor rekening ibu sama nomor handphonenya, biar nanti saya kirimkan uang 100.000 itu. Itu wajah Inci sebenarnya dia sudah harus marah dan usir kita. Tetapi akhirnya dia kasih nomor handphonenya untuk kita bisa WA. Dia kasih kirim nomor rekeningnya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga saya di rumah saya tidak damai sejahtera. Saya tidak maulah. Pasti Tuhan tolong saya. Saya tidak mau kembali. Hari ketiga itu dia yang WA saya. Pak, ini jadi enggak? Bapak mau nikah enggak nih? Pakai ini gaun yang sudah dicoba aja semua. Saya baca, tapi saya enggak balas. Saya enggak balas. Hati saya tidak damai sejahtera. Kurang lebih 1 minggu. Ya, ada seorang ibu yang telepon saya. Ibu ini kalau dia mendengar ini, dia juga tidak tahu kisah sebelumnya. Jadi dia yang menelpon saya dan dia berkata bahwa, wah om katanya om mau menikah. Lalu saya bilang, oh iya bu. Ini ada teman saya. Dia punya gaun pengantin, dulu dia buka itu semacam salonnya itu, tapi dia sudah tutup. Dan gaun pengantinnya itu dia ada taruh di gereja. Dia ingin membantu orang yang membutuhkan, apalagi hamba Tuhan. Dia ingin untuk membantu. Kaget saya. Masa di saat-saat seperti itu ada yang telepon dan berkata bahwa ibu ini ingin membantu orang yang lagi menikah, tapi kalau susah dalam keadaan sulit. Saya bersama istri meluncur langsung ke gerejanya. Tetapi saat itu orang yang disuruhnya ke gereja itu mengeluarkan gaunnya itu gaun para penari rebana. Jadi dia mengeluarkan dalam 1 karung itu gaun para penari rebana semua. Lalu disuruhnya kami memilih. Ya, saya langsung jadi kicut hati. Istri juga jadi kicut. Masa istri saya menikah pakai gaun penari rebana itu sekalipun banyak panjang. Ya. Saya, aduh Tuhan, kok engkau tiba-tiba sudah kasih mujizat, tetapi kok ini gaun penari rebana. Masa istri saya menikah, ya lalu pakainya gaun penari rebana. Tetapi saat itu, saya berusaha tenangkan hati, Tuhan membawa saya untuk mengingat peristiwa yang terjadi di tahun kurang lebih 2008-9 ini. Waktu orang memberikan pakaian orang yang sudah meninggal dan saya menolaknya. Jadi pada saat saya ada di gereja itu Tuhan kasih ingat itu. Sehingga saya bilang sama istri, terima, ambil. Kami bawa pulang 3 pakaian rebana itu. Dan saya katakan, pakai ini aja. Tidak apa-apa. Jadi kami bawa pulang ke rumah. Kami rencana yang satu pakai untuk foto prawedding. Dan yang satunya baru pakai untuk weddingnya, nikahnya. Tidak apa-apa. Waktu itu saya kuatkan hati istri saya. Supaya apa? Kita rela hati. Rendahkan hatimu dan terima. Terima aja. Kami bawa pulang dan udah kita nikah pakai ini. Kami menerima itu dengan segala kerendahan hati. Tetapi Tuhan itu hebat. Dia menguji hati kita. Sehingga waktu kita rela hati untuk terima kami bawa pulang. Tidak sampai 2 hari kemudian ibu ini telepon kami kembali.
Om yang om bawa itu salah. Kembali lagi. Kembali ke gereja itu. Dan pergi dan suruh gaun pengantin. Bukan gaun yang sudah diambil om itu. Kami kembali lagi. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ibu itu mengeluarkan ada 7-9 gaun warna-warni itu. Ada warna hijau, ada warna pink, ada warna, semua warna. Lalu begitu banyak gaun digantung, disuruhnya pilih. Mau bawa berapa silakan bawa pulang. Tetapi hati kecil saya bilang, ketika dikasih berkat juga jangan serakahlah. Sehingga saya ambil 2, saya bawa pulang. Padahal disuruhnya pilih mau bawa berapa saja silakan. Itu yang hebat-hebat, yang bagus-bagus. Saya dengan istri pulang, kita terheran-heran. Begini cara Tuhan ya. Sehingga kami pakai itu gratis. Tidak ada bayar-bayarnya. Saudara mau dapat di mana? Pakai gaun pengantin lalu gratis. Aduh. Ini kesaksian saya yang terakhir bahwa peristiwa ini terjadi 2017. Jaraknya dari 2008-2009 cukup jauh. Tetapi Tuhan sudah mempersiapkan hati saya jauh hari. Supaya ketika dia nanti memberkati kemudian, saya sudah siap untuk menerima. Bayangkan kalau pada saat dia kasih pakaian rebana itu saya menolaknya. Enggak. Emang saya enggak bisa pergi cari duit apa? Lalu bisa bayar orang untuk bisa pinjam gaun apa? Nah ini kesombongan. Ini kecongkakan. Ini tinggi hati. Apakah bisa hal itu terjadi? Bisa. Saya bisa pergi meminjam orang uang. Dan bisa membayar gaun untuk pakai. Tetapi cara saya itu menghambat cara Tuhan bekerja di dalam hidup saya. Cara saya itu akan membuat sehingga saya tidak mengerti cara kerja Tuhan. Jadi puji Tuhan. Dengan kerendahan hati. Maka cepat Tuhan akan membuka pintu-pintu berkat bagi kita. Ya, dengan kerendahan hati, maka kita tidak akan memperlama berkat Tuhan itu sampai kepada kita. Bahkan bukan dalam hal berkat sebenarnya. Tuhan mau supaya kita merasakan cara kerja Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan mau supaya kita merasakan bagaimana Tuhan menolong kita di dalam hidup. Kita merasakan bahwa oh Tuhan yang buka pintu. Dia yang menyentuh hati orang. Dia yang membuka jalan. Dia yang menyediakan. Dia yang mempersiapkan. Dan dia yang memberkati. Jadi ketika seseorang diproses hatinya menuju kepada satu kerendahan hati. Maka kita harus relakan hati untuk menerima. Jangan keraskan hatimu di dalam segala keadaan apapun yang tidak masuk di dalam logika pikir kita. Tetapi belajarlah untuk rendah hati menerima semua itu. Karena Tuhan punya maksud yang baik, tujuan yang baik. Agar kita mengerti tentang jalan pikiran Tuhan. Kita mengerti kehendaknya. Kita mendapatkan mujizat-mujizat Tuhan. Dalam pandemi COVID ini saudara, jangan Anda tinggal di dalam penyakit itu saudara. Rasa takut itu. Ya seperti Naaman yang memikul akan kustahnya. Ya, jadi dalam keadaan sakit penyakit ini yang sedang melanda ini, jangan tinggi hati. Jangan sombong. Rendahkan hatimu, cari Tuhan. Jadi momen-momen terbaik dalam COVID-19 yang sedang melanda dunia ini adalah Tuhan mau kita merendahkan hati di hadapan. Amin Bapak Ibu Saudara. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Terima kasih ya Bapa di surga. Engkau Bapa yang baik, Engkau yang melihat, memperhatikan akan langkah-langkah hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa saat ini bagi semua jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ampuni jika kami sedang mempertahankan diri. Ampuni jika kami sedang mempertahankan harga diri kami. Ampuni jika kami sedang tinggi hati. Ampuni jika kami sedang sombong di dalam perjalanan. Kami sedang mengandalkan kekuatan hidup kami. Kami sedang mengandalkan seluruh kepintaran kami. Kami sedang mengandalkan apa yang melekat di dalam hidup kami. Dan itulah yang kami bawa di dalam hidup kami. Tuhan, hamba berdoa ampuni kami. Biarlah setiap keadaan yang kami terima, kami mau belajar menerima dengan ucapan syukur selalu. Kami mau menerima dengan segala kerelaan hati. Kami mau menerima dengan kerendahan hati apapun yang menerpa jalan hidup kami. Kami tidak melangkah dan memilih jalan sendiri. Kami tidak mengambil keputusan diri sendiri ya Tuhan. Tetapi kami menantikan keputusan daripada-Mu. Kami menantikan jalan-jalan-Mu dan cara kerja-Mu di dalam hidup kami. Sampai kami mendapatkan apa yang Engkau kehendaki. Sampai kami mendapatkan jalan-jalan-Mu. Kami mengerti tentang firman-Mu. Kami mengerti tentang pikiran-Mu di dalam hidup kami. Rubah setiap pengandalan diri kami. Rubah setiap hati kami yang keras. Rubah setiap kesombongan dan kecongkokan kami ya Tuhan. Dan kami belajar merendahkan hati. Belajar mengandalkan segalanya daripada-Mu. Mengandalkan kekuatan-Mu. Mengandalkan segalanya daripada-Mu ya Tuhan. Sampai mujizat-Mu terjadi. Sampai Engkau berbicara. Sampai Engkau berbicara dan melakukan banyak hal. Sampai kami mengerti maksud hati-Mu ya Tuhan. Biarlah itu terjadi bagi semua anak-anak Tuhan. Biarlah itu terjadi bagi semua umat Tuhan. Kami mendapatkan jalan-jalan-Mu.
Kami mendapatkan kehendak-Mu, pikiran-Mu, keinginan-Mu, mau-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkatilah mereka yang sudah siap untuk diberkati ya Tuhan. Seperti Engkau memberkati Naaman. Engkau merubah hatinya dan Engkau memberkatinya ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Biarlah kesembuhan juga menjadi milik jemaat-Mu di tempat ini. Ada pemulihan, ada kelepasan. Oh, ada mujizat-Mu baik secara jasmani dan rohani di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau sedang merancangkan yang terbaik dikala kami tidak melihat. Engkau sedang merancangkan yang terbaik dikala kami tidak mengerti. Ajar kami tabah menjalani segala keadaan sampai kami mendapatkan mujizat daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh, terpujilah Engkau. Hamba terbatas di dalam segala hal ya Tuhan, tetapi Engkau Tuhan adalah Allah yang tidak terbatas. Engkau yang terus mengajari kami di dalam hidup kami masing-masing. Oh, dalam pekerjaan, dalam rumah, dalam perjalanan dimanapun. Tuhan, Engkau yang memberkati firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau selama-lamanya ya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Saudara yang diberkati oleh kebenaran oleh Tuhan Yesus. Oh, mari bersama katakan amin.